Ya setahu saya itu karena Pak Iwal itu sudah ya saya jelas itu pakarnya domba apa? Pakarnya domba batur. Ya. Oke. Ini emang Pak Iwal emang master sekaligus pakar gitu ya Pak ya. Udah sejak lama emang beliau menggeluti di bidang domba batur ini ya Pak ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat hobi tulen sekalian dimanapun anda berada. Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat selalu teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia buat kita semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di kesempatan kali ini saya berkunjung di kandang milik Bapak Tutur. Malam hari saat ini saya berkunjung di jam 21 nih teman-teman. 21 ini ada beberapa orang yang menemani saya, termasuk beliau Pak Iwal, Pak Udi dan pemiliknya ini. Assalamualaikum Pak Udi, Pak Iwal dan Pak Tutur ini. Apa kabarnya ini? Baik-baik saja. Nah, baik-baik saja ini. Nah, beliau ini bandarnya. Bandar PE terbesar di wilayah sini teman-teman. Bisa diperhatikan untuk kandangnya ini bekas kandang kambing PE teman-teman. Sekarang diganti dengan domba batur. Dan kebetulan juga beliau sangat beruntung Pak Tutur langsung bertemu dengan pakarnya ini, Pak Iwal nih, sedang mengontrol seperti apa sih untuk materi breeding yang ada di kandang ini. Dan insya Allah untuk kedepannya rencana dari Pak Tutur sendiri selaku pemilik kandang ini insya Allah akan sedikit merombak kandangnya yang tadinya didesain untuk kandang kambing PE. Nah, dari segi tempat makanannya pun udah tinggi, insya Allah kedepannya akan diturunkan lagi untuk kandang domba batur teman-teman, agar makannya pun tidak terlalu meninggi, apa istilahnya, ora terlalu dengak ngono lah, ora terlalu dengak, nah, tidak terlalu ketinggian teman-teman. Nah, ini untuk saat ini beliau Pak Tutur sudah memelihara 4 ekor teman-teman. Salah satunya bandot yang ini yang ada di depan ini kemarin beli di pasar Batur milik Pak Iwal, beli Pak Tutur sendiri teman-teman. Nah, dan di sini juga ada indukan yang sudah disekat teman-teman. Ini indukan yang sudah disekat, insya Allah untuk untuk mengantisipasi ketika indukan ini mau melahirkan agar cempenya selamat insya Allah dan juga indukannya selamat teman-teman. Oke, kita doakan saja semoga beliau seiring berjalannya waktu semakin bertambah juga populasi domba yang ada di kandang ini teman-teman. Oke, coba kita tanya-tanya sama beliau nih Pak Tutur. Ini jenengan motivasinya gimana ini Pak untuk berpindah dari yang sebelumnya memelihara kambing PE yang sudah kita ketahui bahwa kambing PE sendiri yang kualitasnya super itu sekarang harganya sudah mulai stabil di harga yang tinggi-tinggi itu Pak. Bahkan untuk saat ini harganya pun jauh lebih mahal ya Pak ya untuk dibandingkan domba batur saat ini. Itu kenapa jenengan lebih istilahnya lebih cenderung lebih suka breeding dengan domba batur ini, alasannya kenapa Pak? Ya pertama ya yang jelas itu ya perawatannya itu lebih mudah. Waalaikumsalam. Ini ada tamu satu lagi nih Pak Rudi. Wah, ini apa kabar Pak Rudi? Alhamdulillah baik, ini Mas. dari mana ini? Jalan-jalan. Ini mau survei ya? Ya. Oke. Yang kemarin beli di pasar udah seperti apa? Udah dicukur. Oke, kita lanjutkan lagi nih sama Pak Tutur nih, gimana nih Pak? Ya yang jelas ya pertama kalau domba batur itu perawatannya lebih mudah dibandingkan itu ya kambing Itawa. Ya yang jelas itu perawatannya mudah, terus ketika kelahiran juga ya lebih perawatannya itu lebih ringan lah daripada kambing PE itu.
Kemudian untuk dari segi pakan Pak di wilayah sini yang tadinya jenengan harus menanam kayu-kayuan untuk pakan kambing Etawa itu sekarang pohonnya gimana itu Pak? Udah ditebangi atau belum? Ya, kalau pohonnya itu sudah saya tebangi, saya ganti dengan pakan domba batur ya, khususnya odot lah dan lain sebagainya. Oh iya, jadi untuk pakannya sendiri juga jauh lebih ringan ya Pak ya dibandingkan untuk PE, untuk kambing PE. Nah ini jenengan awal mula ingin berpindah dari yang sebelumnya beternak kambing PE ke domba batur ini udah ada keniatan berapa lama Pak selama ini? Ya kurang lebih 15 hari lah. 15 hari sampai saat ini? Iya. Berarti ini selama 15 hari itu jenengan yang belum memelihara domba batur ini langsung segera menghabiskan PE-nya Pak? Ya. Langsung segera menghabiskan PE-nya. Untuk apa namanya? Untuk kandang seluas ini jenengan mampu menampung berapa ekor kambing Etawa Pak? Ya dulunya ya kandang seluas gini berarti cuman mampu 30 ekor Mas. 30 ekor untuk full populasi 30 ekor. Nah, kemudian untuk kemungkinan jika domba batur ini populasinya penuh di kandang ini mungkin bisa mencapai 40 ekoran ya Pak ya? Ya insya Allah mencapai. Nah karena emang kambing Etawa itu kan harus disekat satu persatu ya Pak ya. Kalau domba batur kan emang cenderung ke sistem koloni gitu ya Pak ya. Jadi lebih ringan untuk tempatnya. Nah ini kenapa jenengan lebih memilih istilahnya kiblat atau untuk mengambil pembelajaran dari Pak Iwal enggak dari yang lain-lain itu kenapa Pak? Ya setahu saya itu karena Pak Iwal itu sudah ya saya jelas itu pakarnya domba apa? Pakarnya domba batur. Ya. Oke. Ini emang Pak Iwal emang master sekaligus pakar gitu ya Pak ya. Udah sejak lama emang beliau menggeluti di bidang domba batur ini ya Pak ya. Nah, mungkin untuk kedepannya semoga jenengan lebih sukses terus. Diiringi dengan bimbingan dari Pak Iwal sendiri semoga menghasilkan cempe-cempe yang jauh lebih super dan jauh lebih menghasilkan dibandingkan dengan beternak sebelumnya yaitu kambing Etawa gitu ya Pak ya. Oke, nah ini saya mau konsultasi atau tanya-tanya sedikit sama Pak Rudi nih. Tanggapannya jenengan gimana nih Pak? Ya alhamdulillah lah. Untuk sekelas peternak besar, peternak yang sebelumnya memelihara kambing Etawa kini sudah berbalik arah, yang mana memang harus melewati mental yang kuat gitu ya Pak ya. Mengalami mental yang kuat menghabiskan Etawa berpindah ke domba batur ini menurut jenengan saat ini perkembangannya bagaimana Pak di kandang ini Pak? Ya alhamdulillah perkembangannya sangat bagus ya Mas. Alhamdulillah bagus ini. Sangat bagus. Nah, ini kira-kira jenengan pandangannya untuk domba-domba yang ada di kandang ini kualitasnya bagaimana nih Pak? Kualitasnya ada yang sedang, ada yang super. Ada yang sedang, ada yang super. Cuman jangan disalahkan untuk kualitas yang sedang itu sendiri ya Pak ya. Iya. Bahkan dari indukan yang sedang diracik oleh beliau pakarnya Pak Iwal bisa menghasilkan cempe-cempe yang kayak boneka itu teman-teman. Nah itu pelakunya itu itu pelakunya itu sudah tidak heran lagi kalau bandot super atau pejantan super dikawinkan dengan indukan super itu menghasilkan yang cempe superan itu udah tidak heran ya Pak Iwal ya. Nah yang bikin penasaran sama peternak pemula termasuk saya sendiri itu kan dari hasil breeding antara indukan dengan kualitas biasa bahkan sedang dikawinkan dengan jantan yang bisa dikatakan lumayan bagus itu bisa menghasilkan anakan yang super itu. Coba dikasih tahu dong Pak untuk sedikit resepnya seperti apa sih? Ya saya kasih tahu Mas. Gini Mas, kalau pejantan yang bagus itu darah Mas. Genetik ya Pak? Ya genetiknya yang bagus sama indukan yang sedang itu keluar lebih bagus dari genetik pejantan Mas. Itu ada salah satu kriteria untuk pemilihan calon indukan nggak Pak? Ada. Contohnya Kalau seperti apa Pak? Ini satu contoh gini Mas. Ini kan induk sedang Mas. Iya. Kaki lurus kecil, tapi dari segi kepala sama moncong dan bulu 11-12 sama pejantannya Mas. Oh sama yang itu sampingnya. Iya. Oh jadi di sini jenengan juga mempertimbangkan
apa yang dipelihara di kandang ini ya Pak ya? Ya, karena pemula suka yang sedang itu dikatakan belajar semuanya Mas. Oh. Biar saling mengerti. Oh iya. Kalau indukan sedang pejantan bagus, keluar kecempean kan bagus Mas. Iya, untuk hasil anakannya Pak ya. Penjualan di pasar maupun online masuk bagus Mas. Oke. Jadi untuk hasil keturunan yang lebih bagus akan berpengaruh sangat drastis untuk hasil Breeding, dari Mas. breedingnya Pak ya. Ya, dan penjualannya lebih maksimal dari peternak. Oh iya, dibandingkan dengan hasil breeding yang istilahnya bisa dikatakan biasa-biasa aja gitu ya Pak ya. Oke. Kadang gini Mas, kalau ekor nggak panjang kan buat di pasar kurang maksimal Mas. Oh, peminatnya kurang ya Pak ya, Iya, untuk kurang. domba batur yang ekornya kurang panjang. Dan moncong besar, telinga kecil tebal bulu, dan kalau besar tebal bulu juga Mas. Oke. Nah, ini mungkin saat ini baru ada hanya berapa ekor domba, mungkin kedepannya jenengan yang menyuplai ya Pak Iwal ya. Ya. Akan tambah lagi nih dari Pak Tutur sendiri juga, insya Allah. Kandang Pak. Insya Allah Pak Tutur juga udah siap ini untuk dananya teman-teman. Oke, kita doakan saja semoga beriring tambahnya waktu. Beriring tambahnya waktu juga ini domba-domba tambah banyak ya Pak Iwal ya. Ini Pak Iwal juga udah siap untuk menghandle atau sudah siap untuk mencarikan materi-materi breeding yang insya Allah cocok buat pemula seperti Pak Tutur yang tadinya udah bisa dikatakan pakar untuk di bidang peternakan kambing Etawa. Saat ini beliau harus memulai dari nol lagi. Ya, kalau dulunya Pak Tutur beternak Etawa keluarnya banyak Mas. Itu emang Mas, kebanyakan kalau peternak pemula, yang namanya peternak pemula itu kalau nggak dibilangin secara jernih Mas, itu cenderungnya buruk jadinya Mas. Hasilnya kurang baik ya Pak ya? Kurang Mas. Kurang maksimal teman-teman. Iya, harus pengontrolan tepat Mas. Dan gen itu pengaruh Mas, darah Mas. Genetik ya Pak ya? Iya. Memang pengaruh teman-teman. Ya, Pengaruh besar Ya, terhadap ini hasil kalau breeding. dibilang gini Mas, pejantannya Mas, ini kalau dibilang sekitar 1,5 tahun, ini kalau 2 tahun ini udah ngolong Mas, gininya Mas, moncong lebih besar Mas. Ini berarti memang jantan masih sangat muda Pak ya? Muda sekali Mas. Lihat kolongan matanya dan moncong sesuai dengan gidar ini Mas. Oh, ini dengan punya gelambirnya. tanda. Ya, punya tanda Mas. Ini kalau gelambirnya sama si Tyson Doper masih... Ya, kalau dibilang masih satu darah Mas, satu bapak, beda indukan. Oh iya. Breedingannya. Gelambirnya masih belum kelihatan ya Pak ya? Belum. Ini punya pengolahan sendiri Mas. Jadi jenengan PR-nya masih harus menyesuaikan indukan yang seperti apa yang cocok untuk si pejantan ini ya Pak ya? Ya, karena pemula kalau disukai yang super semuanya Mas, modalnya itu Mas, yang dibilang kan kasihan Mas. Iya. Buat kasih modal, pertama ada yang super, juga ada yang sedang. Untuk mencetak bibitan yang super kembali ya Pak ya? Ya, biar tahu yang bagus yang mana, yang sedang yang mana dengan ukuran dana. Oh iya nih teman-teman. Itu Mas. Nah mungkin buat teman-teman yang ingin berkonsultasi langsung sama Pak Iwal, langsung saja hubungi nomor saya pribadi ya teman-teman ya. Karena untuk selama saya membuatkan konten tentang seputar domba batur, hingga saat ini Pak Iwal memang belum membawa HP ya Pak ya? Wah, nggak punya Mas, nggak punya. Belum membawa HP dan belum ada niatan untuk mainan HP ini teman-teman. Nah jadi Mas, bisa ada. menghubungi saya pribadi untuk konsultasi mengenai ilmu breeding domba batur teman-teman, bersama pakarnya langsung. Mungkin bisa video call atau mungkin bisa konsultasi yang lebih di WA teman-teman ya. Nah, Oke. ini satu percotan ini Mas, yang mau Baik. bunting udah 2 Mas. Ini ada sedikit contoh dari Pak Iwal ini. Lihat Mas, ini telinga tebal dan besar Mas.
Iya Pak. Tapi satu bercakan ini Mas yang membahayakan di genetik Mas. Oh, warna coklat itu? Iya ini identik sekali Mas. Sama iya. bulu lebatnya kaki Mas. Oh, di kaki juga dihitung ya Pak? Ya Mas, itu pengaruh Mas bagi saya Mas. Telinga dan logat genetik ini sama si pejantan 11-12 Mas. Udah cocok. Ya cocok. Oke, jadi untuk hasil keturunannya biarpun indukan terlihat sedang, mungkin untuk hasil breeding anakannya udah mumpuni ya Pak ya, udah Ya kalau bisa dibilang dikatakan gini bagus. Mas, bisa di kisaran 85% gen masuk Mas. Gen domba batur ya Pak? Ya ya. Oke. Ini Mas, bercakan gini Mas. Ini dari mana asal habitatnya ini Mas? Buat pengaruh. Jadi dari segi warna yang ada di tubuh domba juga harus dinilai ya Pak ya, Ya. untuk seleksi indukan ya Pak ya. Ekor juga panjang. Oh, ini berhubung malam jadi nggak kelihatan ini. Ya, kantongannya. Susu juga besar dan maksimal Mas. Nah, ini berdiri. Oke, nah mungkin lain waktu ketika masih cerah siang hari maupun sore hari saya akan kembali lagi datang ke kandang ini untuk memvideo lebih lanjut teman-teman tentang peternakan ini yang tadinya didesain untuk kambing PE sekarang udah mulai berbalik arah untuk domba batur, dan saya ingin memvideo kembali ketika waktu masih siang teman-teman, agar video lebih jelas, video lebih gamblang, video lebih detail lagi teman-teman. Oke, nah ini saya ucapkan terima kasih banyak buat Pak Iwal, Ya, amin amin. terima kasih buat Pak Rudi, Pak Udi, dan Pak Toto dan Bapak. Nah, terima kasih banyak sudah menemani saya di sini untuk membuatkan video tentang domba batur yang ada di kandang ini. Baik, terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah menonton video kali ini, dan mohon untuk mensupport channel kami, channel Hobi Dolan, agar lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten menarik lainnya tentang seputar domba batur teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hobi Dolan.